lanjut untuk pembahasan di Lubuk Di pengetahuan umum tahu kelenteng 5. 5 Nomor 7. Nomor 7 ya. Nomor 7. Oh, oke, nomor 7 ya. 5 7 nih. 7 8 9 10 11 12. Oke, ya. Yuk, Jadi ini lanjut deh. apakah artinya San Jiao Hei, 3 ajaran bersatu, mulai dari zaman apa? Mulai dari zaman dinasti Sung, dalam kelenteng-kelenteng sudah mulai sembahyang dewa-dewa Tao, ya, Buddha dan Konghucu. Maka dari zaman itulah kelenteng-kelenteng dinamakan 3 jadi 1, yaitu San Jiao Hei. Sebetulnya yang disembah itu semuanya karena mendapat Tao, maka semuanya disebut Tao juga boleh. Ya. Jadi memang kadang-kadang mungkin kita ini sedikit salah kaprah, ya gitu loh. San Jiao Hei kan di Indonesia kan disebut Tridharma, ya gitu loh. Jadi 3 ajaran itu di dalam satu atap, gitu loh, di dalam satu kelenteng, di dalam satu atap. Kalau kita ngomong kan dimulai dari dinasti Sung, ya gitu loh. Nah, mestinya di dalam satu atap ini kan kita berbeda barisan, berbeda kamar, tapi satu gedung, gitu loh. Ya toh, itu jangan wah digabungkan jadi satu kemudian satu umat. Nah, ya mungkin maksudnya satu umat ya satu gedung ini, gitu loh. Kita sama-sama, gitu loh. Meskipun mendalami ajaran yang berbeda, gitu loh. Nah, ini yang dimaksudkan, gitu loh. San Jiao Hei itu artinya 3 dijadikan di dalam satu gedung. Jadi bukan ajarannya Bukan dicampur. ajarannya yang dicampur. Tapi Bukan, kenyataan di berantakan. lapangan kan terjadi rancu ya. Ya, rancu. Karena Itu jadi gado-gado campur soto, campur steak gitu jadi. Lantas ini mungkin poinnya ya. Ya. Kita kan belajar Tao Yin Shu ini. Mm-mm. Ini kan umat kelenteng itu kan kebanyakan ya Tridharma ini. Ya. Sekarang kalau kita bicara Tao Yin Shu, apakah umat yang Tridharma ini boleh atau gimana untuk belajar ini? Loh, sebenarnya kan gini ya, kalau kita melihat yang maha besar ini, ya toh, ini kan pasti semuanya sama Oke. memandangnya, ya, gitu loh. Jadi yang sang Tao ya, ya apalah sebut namanya yang paling besar ini, gitu loh. Nah, tinggal kitanya, ya toh, gitu loh. Ya belajar ini cocok yang mana. Oke. Kemudian juga kita melihatnya itu apakah kita ini masih bergantung pada dogma ataukah kita ini bergantung pada kita sendiri mencari, nah kemudian mendapatkan sesuatu kemudian melanjutkan ini, itu loh. Oh, berarti Ya toh. Jadi dirinya sendiri itu bagaimana? Bagaimana gitu loh. Oke, Ya oke. toh. Banyak jalan Buku menuju banyak. Roma katanya. Betul. Buku banyak. tinggal cocok jalan yang mana aja. Gitu loh. Iya, Ya toh. iya. Nah, Berarti sebetulnya open ya sama Open. umat Tridharma ini. Iya, open. dan kita juga hormat pada yang Kalau lain. cocok ya silakan lanjut. Ya kan kita tinggal pilih boleh pemandangan gunung, laut ya. Maksudnya gitu kan. Maksudnya kan Iya, begitu toh. aja kan yang Gitu. lebih serak di hati. Soalnya ya, kan Pak. saya lihat ini kan sebenarnya kunci dari semua untuk kita tebus dian itu kan di Tao Yin Shu. ya, kalau saya pribadi ditanya, ya toh, memang kalau kita bisa membuktikan kemudian bahwa dimensi lain itu punya kekuatan dalam konteks kita sebut sensian ini, dewa-dewi ini, ya, otomatis kita ini dibimbing akan jauh lebih cepat, gitu loh. Oh, Nah, iya. ini poinnya, Oke, poinnya. betul kan? Bahkan Jalan di tol. Goa, jalan tol, kita gitu dikasih loh. jalan Kan tol. dibimbingnya lebih cepat, Iya, gitu loh. bimbingnya lebih cepat. Betul kan, Iya. gitu loh. Ya toh, kalau kita belajar sendiri kita ini bukan berarti tidak bisa, gitu loh. Enggak, gitu loh. Lama. Ya toh? Nah, Jenggotan ya, tadi. ya, lama atau Itu tidak kan tergantung dari pribadi masing-masing, gitu loh. Kadang malah gak dapat apa-apa. Iya, gitu. Karena pengalaman saya meditasi misalkan 3 tahun pun bengong aja, ini mau ngapain, gitu. Iya. Itu, ya toh. Nah, kan kalau ada yang bimbing itu dari dimensi lain ini, ya toh. Nah, kita arahkan, baru kita tahu poin-poinnya, gitu loh. Apa yang kita sembayangi, kemudian untuk apa kita sembayang, kemudian kita ini misalkan meditasi, kita ini misalkan belajar tahu, kita ini misalkan belajar menjadi baik, misalkan ya toh, apa toh poin-poin ini semua, gitu loh. Ya toh. Itu jangan sampai kita ini nanti generasi berikutnya menanyakan kepada kita, Pak, ya untuk apa sih sembayang? Ya, kita sendiri bingung lagi. Terus terang itu yang gua rasakan waktu gua kecil. Nah, iya toh. Terus terang dari kecil tuh ada sentai di rumah. Nenek selalu bilang, bye-bye dulu. Ya. Bye-bye dulu sebelum keluar rumah. Heeh. Anjir, bye-bye dulu.
Nah, betul. Ngapain sih? Gitu loh. Tiap pagi pokoknya tahunya sebelum berangkat sekolah tiap nyawa dulu, tapi tak paham apa buat apa sih. Nah, itulah. betul. Ini Betul. kalau misalkan kita bisa bertanya begitu, ini generasi berikutnya akan tanya yang sama loh. Ya siap-siap aja dijawab. Pasti tanya. Gitu loh. Iya toh? Gitu loh. Untuk Karena apa? sudah apa ya, pelan-pelan ini zaman ini bergeser. Gitu loh. Ya toh? Misalkan buku segala macam dicetak di mana-mana. Habis itu kamu baca, apakah sudah menjadi baik? Belum tentu. Ya toh, misalkan kamu baca, apakah kamu sudah memang mau mencari ke sana? Apa mencari ini hanya dengan buku? Lah ya toh, buku banyak tulisannya. Ya toh, kalau semua buku dibaca ya sama dengan tong sampah. Atau ensiklopedia. Lah iya, ensiklopedia Berjalan. berjalan. Lah iya, lah kan gimana ceritanya? Bukan itu kan gitu loh. Kita hidup cuma misalkan 100 tahun gitu loh. Apakah hanya dipakai untuk membaca buku keseluruhan buku? Itu juga salah. Apakah tidak membaca buku? Itu juga salah. Lah kan bingung kan? Iya. Ya, tapi kan memang diajarkan kan keseimbangan. Lah iya kan gitu loh. Dari semuanya seimbang. Dan yang keunggulannya kalau kita yang belajar Tawinsu, kita ada Fufasen. Iya. Nah, Fufasen Ini itu yang kayak memang besar sekali. forrider itu loh. Iya. Kamu Ya, Ya, dibimbing forridernya harus di lewat dia, mana. forridernya di depan. Oh, ada pengawalan polisi. Pengawalan di depan. Kalau nggak ada dia nyasar. Nyasar. Bukan, Nyasar. bukan itu macet. Dan mungkin bahaya kali ya. Betul. Saya lihat sih mungkin Karena kan bahaya. misalkan contoh, katakanlah kita meditasi, ya toh. Nah kemudian kita melihat sosok sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Apa kamu tidak lari tunggang langgang, ha? Loh. Apa Kalau nak kita sih kaget tak ganteng karu-karuan? ayu itu sih Ha? nggak apa-apa. Iya, tahu-tahu bola mampong gitu. Bisa langsung nggak karu-karuan itu. Oke, Dan nomor 8 delapan. ya. Oke. Kita lanjut ke 8 nih Sekarang nomor sekarang. 8 ya. Masih panjang. Apa bedanya sembayang dengan belajar Tao? Sembayang hanyalah ke kelenteng-kelenteng bersujud dan pai-pai saja. Belajar Tao akan banyak mengerti tentang kedewaan, juga Tao Ingsu dan lain sebagainya. Tentu tarafnya lebih tinggi beberapa tingkat. Contoh sederhana aja ya toh. Misalkan kita ini belajar untuk mengerti, memahami aku. Ini gimana ceritanya? Ayo. Hah? Kalau kita pai-pai doang, kita nggak memahami diri kita. Ya toh? Kita di dalam pai-pai ini kan kita cuma ngomong. Gitu loh. Ya toh? Kalau belajar Tawinsu kita bisa ngomong-ngomong, kan gitu. Nah, itu Ya toh? poinnya. Nah, kemudian kita belajar untuk mencari akumu yang asli. Gitu loh. Nah, kalau sudah dapat ini baru kita bisa kemana-kemana. Kalau cuma pai-pai ya memang ya cuma begitu doang gitu loh. Ya toh? Itu bukan berarti salah, tidak. Gitu loh. Cuman kurang dalam. Nah, One way communication. kalau ya kita one way bahasanya. communication. One way communication ya kan Ya itu. toh, kurang dalam. Kalau kan kita punya ada kayak customer service ya, carikan Kan solusi way-nya. kita. Karena Two way. kita ngomong sama ini ya. Kita bisa ngomong-ngomong, orang itu kadang-kadang bingung. Bingung. Memang Iya sih, kalau Maksud saya, Ha, iya. gimana Kalau sih nggak ceritanya? ngalamin, Kalau udah ngalamin sendiri, Iya. nggak bisa. Nah. makanya itu di Taucio kan kita dibilang kita jangan percaya ngomongannya. Walaupun saya Buktiin ngomong, sendiri. buktiin sendiri. Kamu belajar, buktiin, bukan asal Tapi percaya. begitu kamu dapat bisa ngomong-ngomong, amazing. Baru Iya. amazing. Bisa ngomong amazing. Betul. Ya Tapi kalau enggak kita dipikir ngomong apa ini? Loh, misalkan sekarang kita ke kelenteng, kemudian kita ambil jamsi, kemudian jawab jawabannya. Itu sebenarnya dari mana? Itu kan komunikasi separuh. Iya separuh. Iya toh? Sebetulnya Gitu loh. mereka kan mau komunikasi. ya. Cuman kan Bukan nggak bisa. caranya ini kan. Nggak bisa Ya, mungkin kan zaman dengan dulu kan tools. tidak sem- Ya toh, ya, nggak belum semua kan mampu, dengan ya, alat semua inilah. mampu. Gitu loh. Gitu. Oke, lanjut Yuk, kita nomor kita 9 lanjut ya. nomor 9. Xiu Tao, apakah mengejar kekosongan terhadap materi? Ya, tidak demikian. Xiu Tao tidak menolak materi, apalagi dari zaman kuno sampai sekarang tidak pernah seorang pun yang dapat sungguh-sungguh hidup bebas tanpa materi dan mengosongkan diri. Karena manusia adalah sejenis makhluk yang cerdas berpikir dan mempunyai perasaan yang mulia atau cinta kasih. Maka dalam Xiu Tao sebenarnya yang dikejar adalah kesempurnaan dalam penghidupan, yaitu keaslian, kesabaran, kebaikan dalam jasmani maupun rohani. Nah ini
Kalau ada yang merasa mau kekosongan materi, silakan transfer ke sini aja. Nah, Ditampung dengan senang dan bahagia. kadang-kadang ya toh kita ini Betul ya. kenapa tidak YouTube-nya episode berikutnya. kita tidak bisa melihat realita gitu loh, ya toh. Realita ini nggak bisa lah. Kita jadi orang ini kemudian mau mempertinggalkan semuanya ini, kamu mau kemana? Oh, angel. Masih Iya. banyak tanggung jawab ya Loh, iya, ngomongnya. Bu. Tinggalin Hal. semua gitu. Heeh. Mati lah. Gimana ceritanya ya toh? Ayo, Kalau orang Ma. Surabaya angel ini. Itu juga puceran juga kan, Iya toh. tidak Nggak natural natural alamnya. gitu loh. Duit nggak mau. Mau ngapain? Saya mau tanya, ayo. Kemudian Tinggalin gitu. tinggalin naik gunung gitu, nggak pakai celana, nggak pakai ini semua. Lama-lama habis kamu gitu. Mau Habis, jadi apa? pasti. Nggak bisa, nggak bisa. Tergilas pasti. Tergilas gitu loh. Bukan itu gitu loh. Gitu loh. Iya toh. Nah, ini loh. Ini hubungannya mungkin sama UFO ini. Iyalah. Ya, mau kan nggak tadi mau. udah ya Tadi UFO udah ya. sama. Yang Iya. kita kejar kan UFO ya. Itu. Ada kedudukan dan harta. Iya. Jadi kalau misalnya Nggak mau. misalnya kita bilang membutuhkan materi kan berarti bertentangan dengan tadi yang Iya. pertama kan. Materi tetap, tapi jangan kebablasan. Money is not everything ya. Money is not everything. Ah. betul. Jangan But we need money to live gitu ya. Itu aja. Semua jangan tuh ada kebablasan. keseimbangan. Iya. Makanya Tai Chi kan lambangnya ada Iya, keseimbangan gitu loh. itu. Jadi Gimana, tadi Ma? kan kalau ada yang merasa berlebihan materi ya boleh. Apa gitu. Lu naik gunung deh. Ini naik gunung nggak apa-apa deh ya kan Jadi materi gua- tinggal kasih saya. Cari apa gitu guys, ngaco gitu loh, ya toh. Mungkin frustasi banyak kan. Loh, saya kalau dulu waktu SMA itu kan sering gitu ya jalan-jalan keliling gitu, kalau misalkan sampai berhenti satu tempat kemudian ada yang ya kalau dulu kan dalam tanda kutip yang dipanggil suhu atau apa gitu kan, saya sering juga tanya gitu, ngapain kamu suhu kamu di sini gitu kan gitu. Nah ada yang ya alasan ini yang bikin saya lucu gitu loh. Iya. Kok alasannya begini, misalkan putus cinta kemudian Nah, ceritanya. atau mereka Membingungkan maksudnya Putus cinta. sebenarnya sebagai alasan melarikan diri daripada Iya. kehidupan yang Betul. tidak mampu dia hadapin. Itulah. Ya, Itu bisa juga ya. bisa jadi. Bisa jadi Macam-macam. juga ya. Heeh. Akhirnya kan kita Meyakinin tidak bisa, diri bahwa dia tuh mau mutung gitu. Iya, kok kita tidak mau stabil di kehidupan ini gitu loh. Mau enggak mau kamu sudah lahir kok. Harus Gitu. dihadapi. Harus dihadapi. Lu lari Itulah gitu percuma. itulah karmamu. Kamu lari nanti reinkarnasi Balik berikutnya lagi. balik lagi. Lari lagi, balik lagi, lari lagi. Hah? Sebenarnya Oh, kan iya, ada ya juga yang ditanya sama tawi-tawi itu. Sebenarnya kita tuh manusia tujuannya apa sih? Apakah kita tujuannya nyari duit? Apakah kita tujuannya tuh siu tahu terus atau bagaimana? Nah, terus untuk apa kita sembahyang? Nah, itu semua kan jadi pertanyaan Pasti. umum Pasti, sebetulnya. sudah pasti. Jadi Gitu. pertanyaan Itu sering umum. ditanyain. Iya. Kalau enggak, karena dari generasi ke generasi itu begitu gitu. Makanya kan kita selalu ngomong bahwa jangan sembahyang menjadi beban hidup. Hidup itu sudah beban. Iya, benar. Betul kan gitu loh. Ya kita harus betul-betul tahu hakikinya, poin-poinnya mana. Nah, kita sembahyang menjadikan lepas dari beban-beban ini gitu loh. Itu Lebih benar-benar meringankan. Nah, happy ini yang paling malah. benar. Ya toh. Gitu loh, meringankan ini Iya, semuanya. soalnya juga banyak orang sukses sesudah itu bingung, Oh iyalah. sesudah Ayo. itu merasa hampa. Lu Michael habis Jackson. materi sudah dapet. Iya, Lu semua Anak udah punya. gede ya, anak udah Biasanya gede. lu mau ya. ngapain coba? bintang Iya, film bintang film Itu tuh lihat. hampanya itu di ujung. Ya toh? Iya, nah itu yang harus sebetulnya kehidupan tuh kalau seimbang, Balance. jadi Enak. enak semuanya. Betul. Kita lanjut ya nomor 10 kali. Iya. Yuk, nomor 10. Ya. Mengapa Siu Tao adalah semacam kelakuan yang mulia? Karena Siu Tao harus mengerti banyak tata cara, hukum-hukum untuk menjadi manusia yang sempurna. Juga menuju ke jalan saling menolong, saling memajukan diri. Maka Siu Tao adalah kelakuan yang mulia, ada baik, tak ada buruknya. Semua orang sebaiknya bersama-sama Siu Tao. Nah, ini tadi saya sudah terpikirkan ya toh, di taupan kita itu mungkin kita akan tulis itu Zhiwo Xiu Tao sampai Tai Zhong Zhiwo Xiu Xing Tai Zhong Xiu Xing. Jadi kita merevisi diri dalam konteks horizontal tingkah laku, kita juga mengajak umat yang lain
ya toh dalam konteks siu tau untuk merevisi tingkah laku juga gitu loh. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Golek konco. Gitu loh. Golek Atau- koncone nih apik ya. Ya, rame-rame lebih asik soalnya katanya. Karena tulisan singnya yang ini, Suwo Siu Sing. Nanti kita bikin. Iya, Taupan bikin. baru kita ya. Iya toh. Yang tadi baru diresmikan. Lah ya yang tadi baru diresmikan ya. Ayo. Oke, lanjut Umi. Yuk kita lanjut ya. Pak Kwa itu apa dan apa artinya? Banyak rumah-rumah ada Pak Kwanya. Itu adalah satu jenis barang atau kode dari kelenteng-kelenteng. Artinya adalah perangkap yang ampuh. Kebanyakan orang menempatkannya di depan rumah sebagai penangkis atau penolak. Itu penolak bala, penangkis gitu. Ini Pak Kwa ini ya unik gitu. Ya, kalau misalkan ada dimensi lain yang negatif atau apa, dia terjebak di situ, nggak bisa keluar. Kayak labirin jadi ya dong Lah iya, sebenarnya ya. terjebak, gitu, terkunci sudah nggak bisa dia lari ke sana. Ah itu loh, ini Pak Kwa. Itu yang ada gambarnya segi. Ya anehnya kok Segi ya zaman dulu lapan. sudah ada ya. Iya. Ini nggak ada. Saya itu Kadang-kadang bingung. terpikir ya, Kok bisa? tahu nggak sih kok maaf aja yang zaman dulu yang ngomong kasar segitu terbelakangnya, Iya. tapi bisa punya ilmu yang Lucu tidak ya? dipahami di masa-masa modern ini Betul. gitu Iya. loh. Betul. Gitu loh. Hebat, Tapi hebat, memang hebat. zaman-zaman dulu tuh hebat-hebat sih. Orang-orang hebat, Ada hebat. mereka mungkin karena punya waktu lebih kali ya. Ah, jadi tidak kena macet kayak kita ya, pergi kemana 2 jam, 3 jam gitu. Tapi mereka habiskan waktunya naik gunung berapa jam. Iya. Tapi Pak Kwa ini asal bentuknya seperti itu sudah punya kekuatannya. Biasanya punya kekuatan. Cukup gitu aja Iya. ya, nggak perlu Lucu. orang lain Enggak sih. campur tangan. Kadang-kadang Enggak ya. enggak perlu. Cuman cukup Iya, tiga aneh gitu. kan? Nah ini Jadi Belum mungkin ada Belum orang ada yang bisa diriset. di riset ya. formasinya yang bikin Iya, Iya. yang bikin itu. kunci itu ya, energi Kunci. negatif. ya. Gitu loh. Ya kayak misalkan Hong Shui ya toh gitu loh. Kenapa kok kalau bentuk yang model seperti ini ya toh misalkan rumah kita masuk rumah kok enak. Iya. Ada yang bentuk model ini masuk rumah ih kok enggak enak sih. Nah, Iya. ini kenapa? Ya, kan Iya, sama iya, aja kan ya sama gitu aja, loh. iya. Ya toh? Cuman bentuk itu Bentuk ya. aja posisi diginikan oh Iya. jadi bagus. Ini kok enggak enak nah, kan gitu. Oke, lanjut ya. Ya, ini nomor 12 12. Waduh, panjang bener ini teman. Ya toh. Oh, sumur bolehkah dibuntu atau ditutup dengan cara diuruk dengan tanah sampai penuh? Ya, setelah dibuntu, bisakah menimbulkan bahaya atau sakit? Ya, dalam rumah, jika terdapat sumur yang tidak terpakai, itu namanya soijing, ya, sumur sial. Harus cepat-cepat dibuntu dengan tanah karena jika tidak dibuntu pasti akan jadi sarang nyamuk dan sebagainya. Mungkin juga akan mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap atau gas beracun serta mengganggu kesehatan. Ada yang mengatakan bila membuntu sumur pasti timbul malapetaka. Itu tidak berlandasan karena tidak ada sangkut pautnya dengan kedewaan, apalagi yang mengatakan yang membuntu sumur bisa sakit dan lain-lain. Hal itu hanya akan menjadi bahan tertawaan belaka. Justru tidak dibuntu, itulah akan mengganggu kesehatan orang seisi rumah. Anggapan membuntu sumur akan terjadi ini dan itu hanya karena pengertian mereka kurang tinggi dan malas menggunakan pikirannya. Gitu. Tapi kayak zaman sekarang kayak udah pada nggak punya sumur deh. Ya iya, sumur bor Kita aja ya. ingat ya, jadi ini kan buku udah Buku ditulis lama. dari lama ya, Ya, dari tahun zaman 70-an sepuh. ya, tahun 70-an. Ya, dari zaman Tapi 70-an. saya lihat sekarang kalau sumur tuh Min, ya. Ya. Ini kan nurunnya kan ditutup ya, Min. Ya, Saya dibuntu lihat aja cuma Pak Nana. atasnya doang yang ditutup. Tetap ada gasnya. Oh, gasnya. Gasnya. Iya. Makanya Gasnya dia itu kasih yang pipa. berbahaya. Kasih pipa. Iya. Saya gitu lihat tuh ditutup tapi atasnya doang, sumurnya masih ada di dalam. Ya, Kalau kemarin masih mau dipakai Iya. ya harus dikasih pipa. Dikasih masih dipakai itu. kalau masih ada dipakai pompa tarik gitu ya. pompa tarik nggak apa-apa, atas tutup tapi ini kasih lubang untuk buang. Untuk buang ya. Gitu loh, jangan sampai biasanya gas argon banyak. Oh, Ya, bahaya ya. gitu loh, gas argon nanti nggak enak badannya. Gitu loh. Banyak sakit. Kemudian oke. masih ada Jadi racun-racun secara- yang Sakitnya lain. bukan karena Keracunan pelan-pelan gitu ya. tutupin Bukan, sumurnya, bukan. tapi karena gas yang Gasnya itu. ditimbulkan oleh Iya. tanah ini timbul suatu gas yang bisa kalau mempengaruhi kalau kita kesehatan. kalau kita mau apa ya menelaah
apa ya, evolusi budaya manusia ini kan kalau sumur, kita sudah gali sumur, dia airnya bersih, itu jangan ditutup. Karena apa? Karena itu demi kehidupan, gitu loh. Nah, ini tujuan awalnya, gitu loh. Karena sumur ini ada air, ini adalah kehidupan, gitu loh. Makanya tidak boleh ditutup, gitu loh. Ya tahu. Nah, pengertian zaman dulu ya, lah. kalau Karena kan misalkan susah ya, kayak kita susah, buka keran doang itu udah keluar air. gitu loh. Nah, kalau misalkan sekarang masih ada pemikiran begitu, mungkin pemikiran ini enggak salah juga. Tapi kalau misalkan kita ngomong, wah di semen aja ditutup, gitu loh, ya toh. Nah, nanti air bawah tanah jadi kotor, nah ini juga bermasalah, ya toh. Misalkan tetangga masih ada sumur, nanti loh kok lumpur semua yang keluar, ya. Nah, makanya kalau saya kemarin itu misalkan di luar kota, saya sarankan kasih batu-batu dulu, bawah ya, batu sungai agak tinggi sampai di atas airnya. Nah, kemudian kasih pasir, tumpuk agak tinggi kan. Sesudah itu baru tanah, sehingga air bawah ini tetap bersih, tidak terganggu. Misalnya gitu loh. masih ada menggunakan aliran Betul, yang sama misalkan ya. tetangganya ada, ya toh. Nggak ngamuk-ngamuk. Nggak ngamuk-ngamuk nanti. Lah kok ini kok jadi keruh gitu keluarnya, tadinya baik-baik, gitu loh. Ya toh, gitu loh. Ini kita juga ya harus berpikir yang agak baik, gitu loh. Untuk Mesti Untuk memikirkan lingkungan orang lah. lain. Untuk lingkungan lah, gitu loh. Itu tadi yang Kemarin bilang saya tadi orang-orang tahu tuh memikirkan memikirkan dia orang begitu. lain, gitu loh. Kalau orang lain kan masa bodoh kan, gua tadi punya gua aja gitu. Iya, gitu loh. Kemarin saya sarankan gitu loh. Karena ada satu sumur di pabriknya itu separuh gini ya toh, gitu loh. Jadi gede sumurnya, gitu loh. Nah, lantas kan ada yang misalkan punya kepercayaan yang berbeda kan, merasakan begini begitu gitu. Saya bilang, oh enggak apa-apa sudah. Nah, khawatir tetangga ada sumur yang pada kedalaman yang sama, nah itu lebih baik kasih batu kali, kemudian kasih pasir, filter dulu lah, ya toh. Nah, baru ditutup. Nah, mereka happy. Oh ya betul. Solusi yang tepat. Solusi yang baik, ya toh. Oke, sampai sini ya. Ya, Oke. 12 ya ini. Dua ini. Ya. Thank you. Di episode 2. Perjalanan spiritual atau datang disendingin Pergi Pergi tiga tiga hari. hari.